Baiklah Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini untuk menghadiri atau mengadakan acara yaitu diseminasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketegangan kita. Ayo silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ikuti senam ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Ayo semangat Bapak Ibu. Baik teman-teman, kita masuk ke materi kita yaitu diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Simanindo, yaitu hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Ada antaranya adalah Ki-Hajar Gorontalo mengatakan anak lahir bukan seperti kertas kosong yang bisa dijongkar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir sudah dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama, yaitu keganasan. Maka pendidikanlah yang akan memfasilitasi atau membantu anak untuk menyebarkan garis sama-sama dengan budaya positif agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Petani harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah
untuk tanaman padi. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Suasana atau budaya positif yang berkembang di sekolah menjadi cermin dari nilai sekolah yang kita anut dan yakini. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi inilah yang melatar belakangi Bapak Ibu, mengapa sekolah kita harus menerapkan budaya positif. Penerapan budaya positif ini juga sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Nah, jadi inilah dia Bapak Ibu konsep utama untuk menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama harus ada dulu perubahan paradigma dan stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin itu dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi yang keenam ini harus dilakukan dulu agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol. Sekarang Bapak Ibu kita membayang-bayangkan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah berubah. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga ada dalam kepalan tangan kita. Nah, pertanyaannya, apakah Anda
Nah, pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini, dalam kegiatan membuat kepalan tangan, sesungguhnya siapa yang bilang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita, Bapak Ibu? Kita sendiri. Nah, jadi yang memegang kontrol atas diri kita adalah kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup? Nah, ini dia. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan nomor 1 dan 2 tadi bervariasi. Ya kan Bapak Ibu kan? Tadi pasti yang membuka ya nggak apa-apa juga lah gitu. Nah, antara yang bersedia membuka atau menutup kepalan tangannya. Namun jawaban yang ketiga tentu jawaban kita sama, yaitu kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung kepada kebutuhan dasar kita. Nah, jadi kita juga harus ada perubahan dalam mengontrol. Perubahan paradigma teori kontrol ini ada 4. Ilusi guru mengontrol guru ini tidak ada, Bapak Ibu ya. Ini kita harus mengubah, harus percaya perubahan paradigma pada nomor 1 ini, yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak benar ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah perubahan paradigma yang harus kita perhatikan. Jadi kita itu nggak bisa begitu 100%-nya. Nah, jadi kalau kritik itu pun tidak membuat orang yang merasa bersalah itu memiliki karakter yang baik jalan itu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol itu. Bisakah kita mengontrol seseorang pada stimulus respon? Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan Bapak Ibu, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bukan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tidak boleh Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir itu harus menang. Stanley Applegate pada Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat maju perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasinya dari eksternal, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, dia bermain dalam hatinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang berlaku. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada juga manusia melakukan sebuah tindakan atau perilaku itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia berprinsip apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu yang ada. Nah, ini juga motivasinya dari eksternal, dari luar dirinya, belum tumbuh dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, motivasi manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah muncul dari dalam dirinya. Dia sudah memiliki tujuan disiplin positif. Dia sudah memiliki moto adanya, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini sudah muncul dari dalam dirinya. Kita lanjutkan hukuman dan penghargaan. Hukuman tidak terencana dan bersifat tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa psikis atau fisik. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman dapat membuat anak yang mendapat hukuman mendapat identitas gagal. Jadi ternyata hukuman itu tidak baik. Bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan maupun hukuman itu tidak baik, Bapak Ibu. Penghargaan itu mempunyai banyak pengaruh, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa pengaruh penghargaan adalah bahwa penghargaan itu yang pertama bisa merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang kelima, penghargaan itu bisa menghukum. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak baik untuk membentuk suatu karakter anak untuk berkarakter yang baik. Karena mereka akan mengalami dengan penghargaan mereka akan terbiasa. Banyak efek dari penghargaan itu. Salah yang antaranya saya buatkan 5. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Nah, inilah di bawah ini, restitusi. Restitusi dapat menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka
restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi itu menguatkan. Kedalaman restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi anak yang melakukan kesalahan tidak merasa minder atau jadi terkucil setelah dia kembali kepada kelompoknya. Nah, untuk mencipta budaya positif, kita harus memulainya Bapak Ibu dari peraturan kelas, dari lingkaran kecil dulu, yaitu peraturan kelas. Setelah kita buat peraturan kelas, kita menikah ke keyakinan kelas. Dengan adanya peraturan kelas dan keyakinan kelas, maka lingkungan positif di kelas itu pun akan terbentuk. Setelah terbentuk lingkungan positif di kelas, di tiap-tiap kelas, maka budaya positif akan tercipta di satuan pendidikan tersebut. Jadi inilah akarnya Bapak Ibu, agar tercipta sekolah yang berbudaya positif, dimulai dari tiap kelas. Adapun pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama adalah keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas harus dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Guru
keyakinan kelas 3 ya Bapak Ibu, kita simpulkan kebajikan apa yang ada dalam dalam keyakinan kelas itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ini ada video bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Jadi 6 panduan dalam menyusun kesepakatan kelas tadi sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kata ya pendapat murid. Secara individu ataupun secara berkelompok. Jadi saya tadi secara individu. Nah, kita tanya sama murid, seperti apa kelas impianmu? Mereka mengatakan kelas impian mereka masing-masing. Kelas yang seru, kelas yang seru. Nah, yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Bagaimana caranya supaya kelas impiannya tercapai? Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lalu ketiga, ambil kesimpulan dari ide-ide murid tadi yang dari sebagian tadi. Nah, itu dengan muridnya akrab. Kata si A, teman-teman saya membantu, kelas pembelajaran saya menyenangkan. Jadi semua pendapat murid kita tampung, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Semua kita kumpulkan, bisa membuat saudara atau langsung Bapak menulis. Nah, jadi tempat ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Tadi ada ide dari siswanya. Beberapa kelas impianmu, jangan sekali apabila kita sempurnakan. Berjalanlah dengan hati-hati. Jangan pakai kata jangan atau dilarang. Kesepakatan kelas. Setelah dapat ide bersama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi nilai kebaikannya bisa kita kembangkan kepada orang lain. Seperti A, saling menyayangi, itu nilai kebaikan, kebajikan. B, semangat. Dan C, kami pun yang peduli dengan teman-teman. Kita kembangkan karena apa Bapak Ibu? Apa nilai kebajikan yang ada di situ? Peduli. Jadi nilai kebajikannya kita kembangkan supaya murid langsung melihatnya. Peduli. Panduan kelima, menandatangani kontrak kesepakatan. Jadi sekolah supaya seiman. Nah, ini dia Sewidi, Clara, Ibu Dewi, Muhammad, semua ada di situ.
Nah ini dia, kita membuat kesepakatan saat tahun ajaran baru, saat ada kelompok yang tidak sesuai kesepakatan, sebelum menjalankan aktivitas baru, dan ketika awal sekolah setelah libur panjang. Keyakinan dan kesepakatan kelas. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan, fun. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka butuh yang 5. Mereka butuh salah satu dari yang 5 ini. Makanya mereka melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, jika Doni mengatakan, saya lapar Bu, dan orang tua saya tidak membawakan makanan siang saya, berarti tindakan yang dilakukan si Doni itu adalah mempunyai kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Dia lapar. Nah, yang kedua, jika Doni menjawab, saya merasa senang jika teman-teman memperhatikan dia dan diberitahukan kepada orang tuanya, orang tua yang sudah memperhatikan dia. Si Doni di situ adalah membutuhkan kasih sayang. Nah, yang ketiga, jika Doni mengatakan, Doni merasa berat karena temannya jadi takut. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Si Doni di situ memenuhi kebutuhan untuk penguasaan. Nah, yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang sama sehingga dia ingin mencoba bekal temannya. Mungkin tahu tempe, ya kan Bapak Ibu. Nah, dia butuh kebebasan. Yang kelima, Doni hanya disengaja dan dia menikmati ekspresi wajahnya, ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia sangat senang melihat wajah teman-teman yang kesal. Nah, di situ dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi, Bapak Ibu, semua tindakan yang dilakukan siswa itu ada tujuannya, ada tujuan dari semua tindakannya itu. Tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa memiliki tujuan. Cuman kadang-kadang kita langsung dia terbawa dengan suasana, ya Bapak Ibu, ya, terbawa dengan suasana hati. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, di sini ada videonya yang mana dia guru sebagai penghukum.
Angel. Bagaimana soal itu mencari buku? Nah, sengaja.
Selamat tahun kan. Boleh teman. Suruh lari kencang. Ibu. Beres semua pada posisi teman selalu akan ramah. Nah, cenderung bosan dan murah untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta, identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, ya masih dari luar. Posisi juga paling tahu itu atau manajer. Aduh itu anak sama. Posisi pemantau, monitor.
Jadi kira-kira dari kelima posisi guru, kelima posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu guru? Di posisi penghukum yang pertama penghukum, yang kedua adalah sebagai membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira di posisi mana Bapak Ibu sekarang berada? Nomor satu. Oh, nomor satu. Sebagai penghukum. Yang berasal dari dalam diri murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nah, ini dia langkah-langkah restitusi, menstabilkan identitas dengan cara ajukan pertanyaan, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar memangnya nak ya, atau manusia memang tidak ada yang sempurna, atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Kita akan mengajukan pernyataan kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, pasti ada alasan mengapa itu terjadi. Atau yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Sebagai anggota sekolah juga tadi, nah yang keyakinan apa yang kamu yakini nak? Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Baru yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai keyakinan mana yang dalam kebenaran itu? Nah, kamu ingin menjadi seorang orang seperti apa nak? Kita tanyakan dia. Menjadi orang seperti apa? Baru kita tanyakan solusinya. Bagaimana dia mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi si murid pun akan muncullah faktor intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Nah, kesimpulannya, atau kita ada satu video ya. Praktisnya, jelasnya, segitiga restitusi.
mudah kepada guru yang menyelesaikan masalahnya. Murid juga mendapat solusi dan dia kembali ke kelompoknya dengan merasa senang dan mendapatkan solusi terbaik. Jadi kesimpulannya adalah dengan penerapan budaya positif terbentuklah murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Adapun pengalaman saya setelah menerapkan budaya positif di kelas adalah siswa menjadi lebih bertanggung jawab, baik memperbaiki kesalahannya dan dia dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter baik. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi pemahaman saya kali ini tentang modul 1/4 budaya positif pada program calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan tentang materi ini. Saya persilakan untuk 2 pertanyaan. Saya mau bertanya. Baik Bu. Kalau budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, contohnya apa Bu? Biar bisa kami juga meniru. Baik Bu. Jadi di sekolah kita ini sudah banyak justru kita terapkan tentang budaya positif. Termasuk juga kita menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sudah kita terapkan untuk siswa dan guru. Kita juga sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran, karena sebelumnya pun untuk kurikulum Merdeka ini sudah banyak juga budaya-budaya positif yang harus dilakukan dalam kurikulum tersebut. Begitu Ibu. Ya, makasih ya Bu. Bu, boleh bertanya, tadi Ibu sampaikan tentang hukuman dan pelanggaran. Kalau yang saya lihat kan Bu, selama saya mengajar di kelas, saya sering memberikan hukuman. Padahal di dalam hukuman itu juga terkandung ada pelanggaran begitu. Kira-kira bagaimana kita cara memilah ini? Oke, nah untuk saat ini Bu, kita cari lagi ada di posisi guru seperti tadi. Posisi guru itu adalah jadi seorang manajer. Nah, apabila ada terjadi suatu pelanggaran di dalam kelas, kita tidak boleh menghukum murid tersebut karena itu akan menghilangkan identitas baik dan akan membentuk dia menjadi identitas gagal. Mari kita gunakan segitiga institusi untuk mencari solusi apa yang terbaik agar masalah si anak selesai. Dan anak pun bisa menjalankan sehari-harinya dengan sukacita. Begitu. Bagaimana Bu? Terima kasih atas penyampaiannya. Saya ini Bu, ya Bu, saya tadi mau melanjutkan pertanyaannya. Sebenarnya sebelum saya bertanya sudah saya tahu kalau memang budaya positif yang sudah diterapkan sekolah itu sudah jelas, karena Ibu ramah, sudah senyum, dan juga berkomunikasi baik dengan murid. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Elita Sitomorang dan kepada Ibu Dina Siditonga, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mau datang ke diseminasi penyebaran pemahaman tentang modul 1/4 ini. Semoga